Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bone Kreatif Channel. Kali ini saya akan memberikan cara praktis menggambar wajah dalam posisi menyamping. Seperti biasanya, sebelum kita menggambar, kita harus memperhatikan keseimbangan antara besar gambar yang akan kita buat dengan lebar kertas gambar yang akan kita gunakan. Baik teman, ikuti terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, sudilah kiranya teman-teman memberikan like dan subscribe agar teman-teman bisa terus mengupdate video terbaru dari saya. Pertama-tama kita buat kotak sebanyak 3,5 bagian kotak untuk ke samping dan 4 bagian kotak ke bawah. Kebetulan saya menggunakan kertas A4 atau kertas kecil, maka untuk satu kotak saya ambil ukuran 4 cm kali 4 cm. Sedangkan untuk kertas gambar A3 sebaiknya ukuran setiap kotak adalah 5 cm kali 5 cm. Dengan demikian, jika kita menggunakan buku gambar A4 atau buku gambar kecil, maka lebar atau panjang garis ke samping adalah 4 cm kali 3 ditambah setengah dari kotak atau setengah dari 4 cm sama dengan 2. Berarti jumlahnya adalah 14 cm. Sedangkan untuk panjang garis ke bawah adalah 4 cm kali 4 sama dengan 16 cm. Maka secara keseluruhan besar kotak daripada dasar kepala yang akan kita buat adalah 14 cm kali 16 cm. Sedangkan jika teman-teman menggunakan buku gambar A3, maka panjang garis ke samping adalah 5 cm kali 3 sama dengan 15 ditambah 1/2 dari 5 adalah 2,5, maka panjangnya adalah 17,5 cm. Sedangkan panjang garis ke bawah adalah 5 cm kali 4 sama dengan 20 cm. Maka total dari kotak untuk dasar kepala yang akan kita buat adalah 17,5 cm kali 20 cm. Baik teman, saya akan coba praktekkan dan ikuti terus videonya sampai selesai. Baik, sekarang kita coba gambar. Pertama-tama kita ukur dulu dari ujung kertas bagian atas. Kita ambil 6 cm karena ini adalah buku gambar A4. Tapi kalau teman-teman menggunakan buku gambar A3, maka gunakan di sini 8 cm. Jadi saya ukur di sini lebarnya 14 cm. Jadi 4 cm kali 3 sama dengan 12 ditambah setengah dari 4 adalah 2. Berarti lebarnya adalah 14 cm. Kemudian ke bawah adalah 4 cm kali 4 sama dengan 16 cm. Jadi total ukuran dari
kotak ini adalah 14 cm kali 16 cm. Kemudian jika teman-teman menggunakan buku gambar A3, maka setiap kotak ini berukuran 5 kali 5 cm. Jadi untuk lebarnya adalah 5 kali 3 ditambah 1/2 dari 5 adalah 17,5 cm. Kemudian ke bawah adalah 5 kali 4 karena 4 kotak ke bawah. Jadi totalnya adalah 20 cm. Jadi secara keseluruhan luas dari kotak ini adalah 17,5 cm kali 20 cm. Ini 4 cm, 4 cm, 4 cm, 2 cm. Totalnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian ke bawah 4 cm, 4 cm, 4 cm, dan 4 cm. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4, 16 cm. Nah, kemudian untuk kotak pertama yang di atas ini kita bagi dua. Jadi kita buat titik-titik saja supaya tidak mengganggu kotak. Kemudian untuk kotak pertama yang di samping ini kita bagi 3. Jadi cukup membaginya diperkirakan saja teman. Tapi kalau teman-teman mau mengukurnya secara lebih tepat dengan menggunakan mistar juga tidak apa-apa. Nah, jadi ini saya bagi menjadi 3 bagian. Ini juga kita buat dengan titik-titik supaya tidak mengganggu juga kotak yang di depan ini. Sekarang kita mulai membuat sketsanya. Jadi pertama-tama keempat kotak ini kita bagi 2. Jadi 2 di bawah, 2 di atas. Maka ini adalah posisi mata. Kemudian titik mata ini teman sejajar dengan tempat di mana telinga bagian atas menancap. Jadi sini adalah telinganya mulai start. Kemudian untuk yang depan ini di sini adalah batas hidung. Jadi dari ujung dagu ke mata itu bagi 2. Kemudian ke belakang adalah tempat telinga bagian bawah. Nah, sekarang kita mulai. Di sini adalah posisi lekukan antara hidung dengan dahi. Nah, ini keluar sedikit teman. Nah, kemudian ini kita bagi 3. Nah, ini adalah garis kelopak mata bagian bawah ya. Dari sini posisinya. Nah, kemudian kita coba buatkan hidungnya menuju ke sudut bawah. Nah, kita tarik, kemudian di sini melengkung ke belakang atau ke dalam untuk membentuk ujung hidung. Nah, di sini lubangnya hidung. Kemudian di sini adalah cuping hidung. Nah, kira-kira setengah dari kotak itu. Ya, kita perjelas dulu teman. Nah, ini lekukan dari dekat mata ke dahi. Kemudian ini kita putar. Ya, melengkung
kemudian sampai kepada pertengahan titik-titik ini atau garis titik-titik ini. Nah, pas di persilangan, kemudian memutar lagi nantinya ke atas ke belakang. Nah, di sini ubun-ubun. Nah, kemudian ke belakang, ya, turun ke bawah pas setengah ini, jadi pas batas titik-titik atau garis titik-titik. Nah, kemudian dari sini keluar sedikit teman untuk membentuk batok kepala bagian belakang. Nah, ini tergantung nanti karena terkadang ada orang yang agak besar ke belakang. Kemudian ke bawah ini sepertiga di sini ya. Nah, di sini sepertiga untuk batas antara titik tumbuh rambut dengan leher atau tengkuk. Nah, kemudian turun ke bawah pas seperdua untuk tengkuk kita bagian belakang. Kemudian dari ujung hidung ke ujung dagu kita bagi dua. Itu adalah posisi garis bibir bawah. Jadi sinilah garis bibir bawah teman. Ditarik ke belakang sampai kira-kira 2/3 dari lebar kotak ini. Ya, di sini pasnya. Nah, ini adalah garis bibir kita bagian bawah. Kemudian di sini bibir. Nah, ini untuk batas bibir atas dengan bawah menuju ke titik 2/3 tadi. Kemudian di sini bibir atasnya, ya, bersambung ujung hidung. Kemudian kita tarik lagi ini untuk membentuk bibir bagian atas, ya, menuju ke titik 2/3 tadi. Kemudian di sini ada lekukan sedikit di bawah bibir menuju ke dagu. Untuk gambar dagu ini itu tergantung karena ada orang yang agak meruncing atau agak melengkung dagunya, ada juga yang agak opal. Nah, kemudian kita buat garis-garis halus di sini untuk batas tulang rahan dengan leher. Ya, nanti di sini diarsir gelap supaya bisa memunculkan anatominya. Nah, di sini kita buatkan matanya dulu. Nah, ini untuk batas kelopak bawah ini sejajar dengan titik atau garis sepertiga tadi. Ya, kita tarik ke belakang sampai sebatas garis kotak. Nah, ini untuk garis mata bagian atas. Ya, di sini kita buatkan 2 garis karena di sini ada kelopak tipis dari mata kita bagian atas. Nah, kita pertegas di sini, kemudian dibuatkan di sini biji mata hitam. Nah, di sini lakukan pipi dekat cuping hidung. Nah, setelah ini teman, kita buatkan lagi alis ya. Jadi setelah mata diupayakan alis dulu. Nah, ini alisnya di sini star. Jadi antara lekukan jidat dengan mata. Ini bengkok di sini. Kemudian turun ya pas di persilangan garis kotak. Nah, ini kita buat polanya saja dulu, nanti diarsir untuk membentuk bulu alis.
Nah, sekarang kita melangkah ke telinga. Jadi ini sejajar dengan titik mata. Disitulah tempat telinga menancap ke atas. Ya, berputar ke belakang sampai kira-kira setengah dari luas kotak ini. Ya, kemudian masuk sampai di sini, melengkung untuk telinga bagian bawah. Ya, di sini adalah penutup telinga ya. Jadi saya istilahkan ini penutup telinga. Nah, kemudian lekukan bagian dalam telinga, memutar ke bawah. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa memperhatikan otot-otot telinga. Jadi banyak contoh-contoh yang teman-teman bisa lihat bagaimana membuat otot-otot telinga bagian dalam. Ya, kalau di gambar ini saya buat tidak terlalu detail memang, karena memang hanya sekedar sketsa saja. Jadi untuk mendapatkan proporsi gambar yang ideal. Nah, sekarang kita buatkan leher. Ya, ini adalah dari titik sini tuh sampai setengah di sini memutar ke bawah ya. Ya, atau sepertiga. Ya, terkadang juga ada orang yang agak lebar lehernya, jadi kita ambil sepertiga dari panjang garis kotak ini. Ya, menuju ke bawah. Nah, kalau laki-laki ya tentu bagaimana caranya membuatkan bayangan-bayangan jakunya di situ, di leher. Nah, ini kita buat halus-halus di sini. Nah, kemudian untuk rambut di sini mulai start teman tumbuhnya rambut. Jadi untuk gambarnya nanti boleh ke bawahnya sedikit. Ya, jika yang digambar agak panjang rambutnya, ya di sini bagian rambut dekat pelipis ya. Ya, ini berputar ke dalam membentuk pelipis dekat telinga. Jadi ini hanya batas-batas tumbuh rambut. Jadi terserah nanti kalau yang digambar rambutnya panjang boleh agak keluar dari ini. Ya, jadi gambar rambutnya diarsir seperti ini. Jangan berbentuk garis kontur saja, karena itu akan terlihat jelek. Jadi sekalian nanti teman-teman bisa membuatkan gelap terangnya. Jadi sekali lagi saya hanya buatkan sketsanya di sini untuk mendapatkan proporsi yang ideal dari wajah jika dilihat dari samping. Nah, kemudian rambut depan terserah mau turun juga mau panjang ya terserah, mau tipis-tipis juga tidak ada masalah. Ya, kemudian dibentuk di luar dari garis batok kepala, karena rambut itu tumbuhnya di kulit batok kepala. Ini pun juga tergantung mau panjang mau tipis, ya terserah saja. Ya, ini saya perjelas dulu batok kepalanya supaya bisa terlihat dengan jelas di layar. Sehingga kita bisa lihat juga bagaimana cara membuat rambutnya. Ya, di sini sampai titik tumbuh rambut. Ya, kalau panjang juga boleh ke bawah lagi atau panjang ke bawah rambutnya. Nah, ini garis tulang leher yang menuju ke tulang selangkangan atau tulang dada. Nah, itu nanti dibentuk dengan teknik arsiran atau dusel. Ya, ketika kita sudah mulai membuat gelap terang. Sekarang kita hapus semua garis-garis penolong di dalam. Jadi sebelum kita membuat finishing atau memfinishing dari gambar,
Dengan jalan didusel atau diarsir, kita hapus dulu semua yang di dalam supaya tidak mengganggu. Ini saya pertegas dulu. Saya buat kontur dulu supaya lebih jelas di layar. Dihapus juga semua garis-garis yang ada di wajahnya ini. Nah, demikianlah teman video saya kali ini. Semoga apa yang saya posting ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.